Ketika satu pintu tertutup, pintu lain bisa saja terbuka, terutama di dunia sepak bola, di mana kejutan datang sespontan selebrasi gol injury time. Yo, Sobat Garuda, ada kabar panas dari dunia sepak bola tanah air yang nggak boleh kamu lewatin. Minggu, tanggal 18 Mei tahun 2025, Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia yang punya darah Belanda itu, baru aja ngumumin daftar pemain terbaru buat skuad Garuda. Dan yah, seperti biasa, selalu ada kejutan, dramanya, dan tentu aja, comeback yang nggak diduga-duga. Di balik nama-nama yang biasa kita lihat, ada yang harus istirahat, dan ada juga yang bangkit. Kurung siku buka titik, Ragnar Oratmangun out. Kita mulai dari kabar yang cukup bikin sedih nih. Ragnar Oratmangun, striker andalan yang selalu jadi ancaman buat lawan, ternyata nggak masuk dalam daftar kali ini. Kenapa? Bukan karena performa jeblok atau masalah disiplin, tapi karena kondisi kesehatan, bro. Si Ragnar yang baru 27 tahun itu lagi harus menepi dulu gara-gara kena serangan virus. Duh, semoga cepat pulih ya, Garuda Warrior. Kadang bukan kaki yang bikin kita berhenti, tapi tubuh yang butuh istirahat. Stay strong, Ragnar. Welcome back, Vano. Tapi jangan keburu lesu, karena ada satu nama yang bikin fans timnas senyum-senyum nostalgia, Stefano Lillipali is back. Yap, Vano, si playmaker berkelas yang udah 2 tahun ngilang dari panggung timnas, akhirnya balik lagi. Di usia 35 tahun, siapa sangka Vano masih sanggup bersaing dan dapat kepercayaan dari pelatih sekelas Kluivert. Terkadang, pengalaman lebih tajam dari kecepatan. Dan Vano buktiin itu dengan caranya sendiri. Statistik yang nggak main-main. Oke, kita ngaku, mungkin Vano sekarang udah nggak lari sekencang dulu. Tapi jangan salah, musim 2024-2025 dia tetap tampil 27 kali buat klubnya dan nyumbang 5 gol plus 6 assist. Gokil, bayangin pemain setua itu tapi masih bisa konsisten. Itu bukan cuma soal fisik, bro, tapi soal IQ bola yang udah level dewa. Bola bisa berhenti, tapi visi Vano terus mengalir kayak passing-passing mautnya. Mentor buat anak muda. Nah, keberadaan Vano di skuad timnas bukan cuma buat nambah stok pemain, tapi juga sebagai sosok mentor buat para pemain muda. Di lapangan, dia bisa jadi pemandu. Di luar lapangan, dia jadi contoh. Terutama di situasi bola mati, corner, free kick, atau penalti, Vano bisa jadi pembeda. Pemain muda butuh role model, dan Vano hadir bukan cuma sebagai pemain, tapi inspirasi. Cerita juara bareng Bali United. Ngomongin prestasi, Vano udah nyumbang 2 gelar Liga 1 waktu masih sama Bali United. Tahun 2019 dan 2021-2022, dia jadi bagian penting dari kejayaan klub Pulau Dewata. Sayangnya, di musim 2023-2024, waktu dia udah gabung Borneo FC Samarinda, gelar ketiga masih belum bisa diraih. Tapi perjuangan itu tetap layak diacungi jempol. Gelar mungkin milik tim, tapi semangat juara selalu milik orang-orang kayak Vano. Catatan internasional. Kalau kita balik ke statistik timnas, Vano udah catat 30 caps buat timnas senior dan ngegolin 3 kali. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih keren. Di Asian Games 2018, Vano juga main bareng timnas U23 dan cetak 4 gol dari 5 pertandingan. Gila, kan? Dari senior sampai junior, Vano selalu jadi senjata rahasia yang bisa meledak kapan aja. Bukti ketulusan dan loyalitas. Kembalinya Stefano Lillipali ke skuad timnas bukan sekadar romantisme. Ini bukti kalau kerja keras, loyalitas, dan cinta terhadap lambang Garuda di dada nggak pernah sia-sia. Dengan segudang pengalaman dan semangat muda yang belum padam, Vano hadir bukan sebagai masa lalu, tapi masa kini yang layak diberi panggung. Karena di balik setiap panggilan timnas, ada cerita perjuangan yang layak dikenang. Jadi gimana, sob? Siap dukung Vano dan timnas Indonesia di laga-laga selanjutnya. Jangan lupa, selalu dukung dengan positif dan bangga jadi bagian dari Garuda. Sampai jumpa di lapangan, atau di tribun, atau di depan layar, yang penting, tetap satu suara, Indonesia hebat.